Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu ucapkan semoga kalian sehat selalu, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa walaupun kita belajar enggak tatap muka ini, kita harus semangat ya. Karena pesan Ibu di sini ya, jaga protokol kesehatan ya. Cuci tangan jangan lupa pakai sabun, jaga jarak dari kerumunan orang ya. Itu seperti itu. Anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan kepada materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, yaitu materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita telah tahu anak-anak bahwa apa arti iman? Ya, iman itu anak-anak artinya percaya, kita yakin bahwa Allah menurunkan kitab Al-Qur'an itu kepada nabi-nabi yang Allah tunjuk, seperti itu ya anak-anak. Kalau kita misalkan di sini yaitu kitab kita apa? Al-Qur'an. Ya, kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, perlu kita ketahui, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 4 kitab. Ya. Pertama yaitu kitab Taurat. Anak-anak, kitab Taurat diturunkan kepada nabi yaitu Nabi Musa alaihissalam, ya. Tolong dicatat, ya. Dengerin yang itu. Kedua yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Keempat, kitab terakhir yaitu Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan materi selanjutnya yaitu macam-macam kitab suci dan wajib kita imani, telah tadi Ibu sebutkan, yaitu ada 4 itu ya. Anak-anak juga harus hafal. Coba yang pertama itu kitab apa? Kita yang pertama kitab Taurat ya. Kitab Taurat itu anak-anak diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua anak-anak yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga anak-anak kitab Injil ya. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Islam itu kitabnya itu kitab Al-Qur'an, ya. Kitab Al-Qur'an itu anak-anak, kita kalau mempelajari Al-Qur'an, ya, kita itu akan bahagia hidupnya di dunia dan akhirat. Sebab Al-Qur'an itu dalam isi kandungannya yaitu tentang keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bahagia di dunia dan di akhirat apabila kita mempelajari Al-Qur'an. Nah, anak-anak, sudah menjadi kebiasaan ya. Setiap tahun kita melaksanakan Nuzulul Quran yang kita bangga-banggakan setiap tahun ya. Nuzulul Quran itu anak-anak artinya turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW itu tidak sekaligus ya, tetapi berangsur-angsur ya, selama 32 tahun berangsur-angsurnya. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW itu melalui malaikat Jibril ya, yaitu pada tanggal 17 Ramadan ya, yang disebut Nuzulul Quran. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan dan diberikan atau disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Di mana anak-anak diturunkannya Al-Qur'an? Yaitu di Gua Hiro, seperti itu. Jadi kita sebagai orang Islam wajib mengetahui yang 4 kitab yang tadi Ibu telah utarakan. Yang pertama kitab yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kedua kitab
Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ketika kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan membawakan rahmatan lil alamin, membawa kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Segitu aja ya materi yang Ibu akan sampaikan. Apabila dalam paparan atau penyampaian Ibu materi salah, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.